Tentang tunggu, mana nih? Oh nggak ada. Tentang elektromagnet, ya. Oh, kok nggak bisa? Ntar saya coba ya. Oke. Oke, sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Sebentar saya coba. Udah berganti? Udah. Oke, kita mulai ya. Jadi, minggu lalu kita mempelajari tentang proses dari apa itu arus, kuat arus, tegangan, ya, hukum Ohm, dan seterusnya. Berikutnya kita mempelajari tentang apa itu dari dasar elektromagnetik. Nah, elektromagnetik itu berasal dari kata merupakan elektromagnetism, ya, atau elektromagnetisme, sifat dari sebuah cabang fisika tentang medan elektromagnetik yang mempelajari mengenai medan listrik dan medan magnet. Di mana kita percaya medan listrik itu adalah posisi, ya, yang memproduksi muatan listrik yang statik, ya, atau statis atau diam, yang dapat memberikan kenaikan pada suatu gaya listrik atau gaya gerak listrik nanti dikenal. Sedangkan medan magnet dia adalah memproduksi gerakan dari muatan-muatan listrik. Muatan listrik itu adalah katoda dan anoda atau negatif dan positif seperti arus listrik yang mengalir di sepanjang kabel dan memberikan kenaikan pada gaya magnetiknya atau gaya magnetis. Kenapa ada? Karena ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan ketika kondisi dari elektromagnetisme. Sedangkan istilah elektromagnetisme ini berasal dari, ya, kenyataan bahwa medan listrik dan medan magnet adalah saling berpelintiran atau sangat erat terkait dalam banyak hal, tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Bagaimana contohnya adalah perubahan dalam sebuah medan magnet memberikan kenaikan pada medan listrik yang merupakan fenomena dari induksi elektromagnetik itu dan merupakan dasar dari operasi yang kita kenal nanti generator listrik, motor induksi, dan transformer yang akan dipelajari di minggu berikutnya. Lalu konversi listrik magnet. Bagaimana cara mengkonversi? Konversi itu adalah perubahan. Bagaimana merubah listrik tadi menjadi sebuah magnet? Karena medan magnet itu merupakan mekanisme dasar dari perubahan atau konversi energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Terutama di sini adalah konversi energi listrik, ya. Jadi dia menghasilkan kondisi yang mana magnetnya itu adalah suatu media, ya, untuk mengubah energi tadi, ya, menjadi energi listrik statis tadi pada sebuah penghantar. Pada generator, energi mekanik ini diubah menjadi energi listrik. Kalau pada generator, karena dia adalah energi mekanik adalah energi yang bergerak, Pak. betul, yang bergerak. Jadi dari proses perubahan bergerak tadi berubah menjadi energi listrik. Dari hasil gerak. Gampangnya adalah generator, kalau kita bilang konsepsi dari tahun-tahun sebelumnya, itu ada terkait bagaimana dinamo sepeda bisa bekerja. Dari pergerakan kayu, kita mengayuh sepeda itu. Energi listrik ini mengubah energi mekanik oleh motor, ya. Motor ini yang bekerja, yang mengubah energi listrik itu adalah motornya. Makanya di dalam motor itu nanti terdiri dari kumparan-kumparan medan magnet itu sendiri. Makanya hal yang sangat tidak bisa terpisahkan. Sedangkan transformator itu mengubah level dari tegangan yang sudah kita pelajari terkait hukum Ohm atau bagian dari beda potensial yang ada pada sumber tegangan dari rangkaian primer ke rangkaian sekunder. Nanti akan memahami lagi bagaimana dia transformator itu bisa berjenis step up dan step down. Step up itu untuk menaikkan tegangan, sedangkan step down untuk menurunkan tegangan. Kenapa dibutuhkan? Karena pada saat kondisi listrik itu dialirkan, itu memiliki median yang berbeda. Maksudnya berbeda, ada yang harus dinaikkan, ada yang harus diturunkan. Posisinya untuk apa? Untuk melindungi dari peralatan yang akan dibangkitkan atau dialiri arus listrik itu sendiri. Sampai sini yang ditanyakan?
Lanjut, Pak. Cukup jelas? Baik. Kalian pernah mendengar ini? Istilah-istilah ini semua? Saya rasa pernah ya. Generator pernah ya mendengar? Pernah, Pak. Motor pernah, lalu transformator atau trafo biasanya. Pernah? Pernah ya. Ya, karena ini adalah dasar dari fisika energi. Kalau kita dulu belajar di TPB atau di fisika SMA maupun SMP. Dan IPA di SD. Prinsip dasar penggunaan medan magnet ini adalah bagaimana sebuah kawat atau penghantar nanti dialiri arus menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Posisinya adalah kalau digambarkan seperti ini. Kalau digambarkan itu ini adalah sebuah kawat, ya, yang mana di kawat ini atau penghantar ini ada aliran arus dan ini adalah median magnetnya. Kenapa? Karena di setiap kondisi, ya tadi kan posisi negatif, positif, ya konduktansinya dia menghasilkan energi listrik. Nah, di sekitaran ini memiliki medan magnet yang ada di sekitarnya. Makanya dibilang ada radiasi magnetismnya. Berapa magnetnya? Ya posisinya. Ini ada sebuah penghantar. Nah, di bagian sini adalah bagian magnet mungkin positif dan di sini bisa saja bagian magnet negatif atau kadang bertolak belakang. Tergantung daripada saat pengukuran kita menggunakan magnetmeter. Nah, medan magnet yang berubah-berubah ini menginduksi tegangan pada kumparan yang dilalui. Kenapa berubah-ubah? Karena sifat magnet itu adalah sifat dari kondisi listrik. Ketika dia kawatnya memiliki kawat yang lebih baik, dia memiliki kondisi penghantar yang sangat lebih baik lagi. Jadi dia akan mengalirkan arus dengan sedemikian rupa sesuai kondisinya. Kawat berarus yang tadi berada pada sebuah medan magnet menghasilkan gaya. Ada terjadi gaya. Karena kan di sini kayak misalnya ini positif, ya. Ini ada negatif. Kita asumsikan positif dan negatif bertemu. Pasti ada gaya tarik menarik. Ya, ketika ini negatif dan negatif akan menimbulkan gaya tolak menolak. Nah, pada saat kondisi tersebut itu akan menimbulkan ya reaksi pada sebuah kawat yang ada di situ. Makanya ketika medan magnet itu memiliki ketika sebuah kabel atau kawat penghantar itu memiliki medan magnet yang buruk, biasanya indikasinya adalah kabelnya akan panas, lebih cepat panas, dan akan menyebabkan pada saat kita rasakan tersengat, ya sama seperti kondisi terbakar. Tapi kalau untuk mengukurnya kita membutuhkan magnetmeter, ya seperti untuk mengukur bagaimana berapa magnet yang terukur di dalam sebuah kawat penghantar tersebut. Lalu kawat bergerak pada medan magnet menghasilkan tegangan yang terinduksi pada sebuah kawat itu sendiri. Jadi gaya tadi, ya gaya tarik menarik atau tolak menolak itu menghasilkan GGL induksi, gaya gerak listrik yang induksi. Jadi prosesnya kayak gini. Nah, makanya dia berbentuk lilitan atau kumparan, ya pada sebuah gaya gerak listrik yang memiliki aliran medan magnet. Lalu medan magnet ini yang tadi ya saya bilang ini adalah ketika visualisasi. Ya, ketika visualisasi kita bisa lihat ya visualisasi medan magnet ini terbentuk dari gerakan elektron. Ya, di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet. Jadi ketika kita melakukan visualisasi menggunakan osiloskop atau menggunakan sebuah alat ukur untuk memvisualisasikan sebuah magnet itu, nanti terdiri dari bias-bias warna juga ya. Ketika sudah masuk ke kajian medan magnet lebih dalam, nah di dalamnya ini itu terdapat beberapa elektron tadi, sifat-sifat elektron ataupun sifat proton. Pada saat proses si magnet ini bekerja ketika ada aliran arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Oke. Lalu garis gaya medan magnet. Nah, ketika garis medan magnet itu bertemu, ya garisnya itu seperti ini, ya riak ya. Nah, riak seperti ini. Kalau dilakukan visual view, ya penglihatan dari langsung, ya menggunakan sebuah osiloskop biasanya itu akan terlihat sebuah ya riak atau garis sebuah gaya medan magnet. Ketika kita melihat dalam sebuah interval, nah ini garis-garis yang seperti ini nanti ada median ukur warna nih. Nanti ada elevasi masing-masing dari warnanya. Ya, warna masing-masing garis-garis ini. Ya. Nah, gaya gerak listrik yang timbul
dari sebuah garis gaya medan magnet yang tadi sudah kita ketahui, ketika dia kan dia berhubungan north ya, dan port south ya, south pole, kutub utara dan kutub selatan. Ketika dia bertemu akan tarik menarik, ketika dia saling negatif dia akan tolak menolak begitu ya misalnya ya. Nah, posisi itu adalah ada garis ya, garis hayal ketika kita pertemuan sebelumnya. Ya, saya pernah bahas. Ketika listrik ini digeneralisir dan dihubungkan dengan FBIL ya, pada hukum Lenz ya, di mana ada B itu kerapatan arus dan dikali dari arusnya totalnya ya, dan L luas dari panjang konduktor itu. Hukum Lenz itu bekerja berdasarkan medan magnet yang ada. Nah, hukum Lenz itu kaidahnya ada biasa kaidah tangan kanan ya, Fleming disebutkan. Nanti suara saya dengar nggak? Tes. Terdengar, Pak. Oke, baik. Jadi setelah kondisi penemuan yang dilakukan oleh Fleming maupun Lenz ya, melakukan gaya Lorentz nanti ada di sebuah medan magnet itu sendiri, itu pada saat dijelaskan dan diterangkan, fenomena yang akan dilakukan adalah fenomena nyata ya, yang bisa terlihat ketika diletakkan magnet masing-masing ya, magnet yang berkutub utara maupun selatan. Nah, garis gaya ini bisa terlihat ketika dilakukan posisi pada saat kita menguji pada osiloskop itu sendiri. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Lanjut, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, medan magnet pada sebuah kumparan itu bekerja. Nah, ini yang tadi saya bilang. Oke, kondisinya ya ketika dilakukan garis-garis ini. Ya, dilakukan kondisi pengaliran arus listrik, terdapat medan magnet di sekitarnya. Nah, ketika dilakukan view-nya, terlihat garis-garis gaya yang seperti ini. Nah, garis-garis ini, dia tidak membentuk pola terkhusus seperti ini, tapi polanya adalah bisa terlihat ketika ada kutub utara maupun kutub selatan. Dia pasti biasa simetrikal. Nah, ketika asimetrikal atau tidak simetris, itu akan menyebabkan tadi, yang saya bilang, kepanas berlebih, menyebabkan sengatan, ya, berdesis, ya biasa di kabel kalau konduktor, dan juga akan menimbulkan langsung korsleting atau kebakaran pada posisi medan magnet yang penghantar yang memiliki medan magnet yang terlalu berlebih atau terlalu lemah ya, atau posisinya asimetris, abnormal biasanya dijelaskan. Nah, kondisi-kondisi ini adalah kondisi yang normal ya, ketika ada kutub utara dan selatan, dia bergerak ya, cara membacanya nanti dia bisa kelihatan mengikuti pola yang sama dari sisi selatan dan sisi utara. Sisi selatan maupun sisi selatan. Nanti tergantung pembacaannya. Ini sebenarnya sejalan dengan prinsip kondisi dari gelombang AC itu sendiri, yang mana naik turun. Ya, gelombang alternating current, yang mana naik turun. Ketika dia kondisinya tidak stabil, itu akan menyebabkan, nah seperti ini misalnya, atau terlalu tinggi akan menyebabkan landai. Nah, posisi yang abnormal, ini kita bilang posisi yang ideal, dari sini. Ya. Ini adalah posisi yang ideal. Ketika ini adalah posisi yang ideal dan ini posisi yang abnormal, apa yang menyebabkan terjadi pada sebuah medan magnet yang memiliki kumparan besar akan menimbulkan tadi sifat-sifat reaksi yang panas berlebih ataupun bisa menyebabkan kebakaran. Saat itu terjadi. Lalu medan magnet yang tadi dijelaskan ya, medan magnet itu memiliki arah, kerapatan, dan intensitas yang digambarkan sebagai sebuah garis-garis flux. Nah, yang tadi itu dikatakan adalah garis-garis flux, garis-garis gaya. Flux itu satuannya adalah Weber, dinyatakan dalam bentuk cos ya, atau peta ya. Berdasarkan kerapatan dari sebuah medan magnet dinyatakan dalam banyaknya garis flux tadi, dia dikatakan dengan dalam bentuk B. Ya, kerapatan flux ya, dalam Weber per meter kuadrat. Kalau kerapatan arus kita bisa mengetahui dalam bentuk
panjang, ya, panjang sebuah konduktor terhadap meter atau jarak konduktor tertentu atau penghantar tertentu. Nah, sedangkan besaran dari kerapatan magnet itu bisa diukur dengan kerapatan flux atau Weber per meter kuadrat. Lalu intensitas sebuah medan magnet tersebut dinyatakan sebagai kuat medan, ya, yang dinyatakan dengan besarnya flux sepanjang sebuah jarak tertentu dalam satuan meter sendiri, bukan meter kuadrat. Jadi satuannya Henry, dalam Henry, ya, kuat medan adalah ampere per meternya. Berapa kuat medan yang terjadi dalam sebuah kondisi rangkaian, ya, dijelaskan pada saat arus ada terjadi beda potensial. Di sini ada hambatan. Nah, ini adalah garis-garis, ya, garis-garis medan magnet, ya, garis-garis flux. Nah, besarnya garis-garis flux ini, ya, kerapatan ini, ya, ini yang diukur, kerapatan ini, ya, kerapatan dari kerapatan itu yang diukur ini, titik-titiknya ini. Nah, kerapatan ini, nah, ini yang diukur. Sedangkan kondisi si kuat medan magnetnya ini adalah ketika medan magnetnya itu adalah tersebar sedemikian besarnya. Nah, semakin lebar berarti surface, ya, semakin harus besar. Ini ada surface, bidang datarnya. Bidang datar sebuah medan magnet. Ketika bidang datarnya, Pak, tidak memenuhi kondisi. Nah, ketika kondisinya tidak memenuhi, kuat medan yang mengalir terlalu besar, menimbulkan apa? Ini udah lewat, misalnya di bidang datar sebuah idealnya kondisi magnet yang tersedia. Ketika melebihi, ya, berarti kuat medannya melebihi kondisi. Nah, jaraknya melebihi. Apa yang terjadi? Ada Kevin di sini? Kevin Krisel Hadir, Pak. hadir. Kira-kira apa, Kevin? Nggak apa-apa, yang salah. Apa? Nggak apa-apa, salah. Tadi saya kurang dengar pertanyaan apa, Pak? Gimana? Gimana, Kevin? Halo, halo. Suaranya Saya kurang jelas. belum tahu, Pak. Oke. Imam. Coba ketua kelas, Imam. Izin bertanya Pak, sebelumnya tadi suara Bapaknya agak ngelek-ngelek. Untuk pertanyaannya apa ya Pak? Pertanyaannya, ketika, ya, sebuah medan magnet tadi, ya, memiliki kuat, ya, kuat medan yang dinyatakan kan dalam satuan ampere per meter. Nah, kan kalau diukur, ya, ketika dia terlihat dalam sebuah surface atau bidang datar, ya. Nah, surface ini dia sudah melebihi. Ini sudah melebihi nih dari surface-nya. Nah, apa yang terjadi biasanya? Kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Nggak apa-apa loh, salah.
Tes tes. Wah, ini mau ada yang jawab, marah loh saya. Saya belum menemukan jawabannya, Pak. Saya tidak tahu. Jadi ketika sebuah kondisi ya, ini saya coba jelaskan secara lebih ya dia. Ya. Ini sebuah bidang datar. Ya, ketika dilakukan pengukuran pada sebuah rangkaian tertutup. Ya, ini adalah batang magnet. Nah, arah ini kan ada arah ya, kelihatan ya. Nah, arah yang melewati ini itu merupakan garis-garis flux. Ya. Nah, garis-garis masing-masing ini ada titik-titik kan. Nah, titik-titik ini ada besar dari kerapatan flux. Ya. Titik-titik ini di sini semua. Ini adalah arah dari besar dari kerapatan flux ya, Weber per meter kuadrat. Oke. Lalu kuat medannya adalah nih, berapa besar kondisi dari sebuah area yang magnetisasi tadi. Nah, ketika dia lebih besar di luar dari bidang datar, ya kan, sudah pasti apa yang terjadi? Terjadi koslet, bukan, Pak? Ya, prinsipnya sama seperti arus. Meledak, Pak. Bisa meledak. Banyak kondisinya. Makanya kan tadi dibilang, kondisi ini ada kondisi yang tidak bisa dikesampingkan dengan hubungan terhadap arus itu sendiri. Ya. Nah, dalam kondisi rapat flux magnet ini dalam sebuah trafo, banyaknya garis-garis flux yang menembus suatu luas bidang, biasa disebut rapat medan magnet dalam B. Ya, sehingga dalam integral B dikali dA, ya ini tidak akan sedalam itu, tapi kondisinya adalah ketika sebuah transformator atau trafo memiliki lilitan. Lilitan ini memiliki kumparan magnet di masing-masing area primer ataupun area sekundernya. Di mana ini ada I, ya, arus yang mengalir dalam sebuah kumparan. Nah, di sini ada kumparan juga. Nanti kumparan inilah yang melanjutkan proses dari flux magnetik. Kenapa biasa, Pak? Kenapa menggunakan harus seperti kondisi ini untuk mempermudah, kadang untuk menguatkan. Ketika medan magnet itu lebih tinggi dan lebih besar, dia adalah energi yang bersumber dari alam. Ya, kita bilangnya gitu ya, dari alam. Dia hanya membutuhkan kondisi kita melakukan konduktansi dari sebuah kawat masing-masing. Ya, di sini ada kawat ya, yang dialiri arus tentunya. Dia bisa menggunakan tadi untuk step up. Ya, tanpa kita harus membesarkan apa? Step up itu ada penaikan tegangan atau penurunan tegangan. Step down, penurunan tegangan. Tanpa kita perlu membeli apa? Biasanya mengantarkan arus apa? Kabel listrik. Nah, ketika dia digunakan pada transformator itu sendiri, ya, itu berguna untuk melakukan penaikan atau penurunan tegangan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Dan ini juga sejalan prosesnya ketika sebuah magnet itu dialiri sebuah arus listrik yang sesuai dengan mediannya. Mediannya itu adalah kondisi dia, ya, seperti trafo. Ada jenis-jenisnya ya, ada jenis-jenisnya masing-masing. Ketika itu dia terlalu besar, dan dia juga untuk mengatur tegangan lebih baik. Ya, karena tadi nih, ada mediannya. Makanya biasa dia disebut voltage regulator. Salah satunya ketika transformator itu ada. Ya, untuk meregulasi tegangannya. Dia bisa mengatur. Ketika luas mediannya itu terlalu besar, pasti kita membutuhkan transformator yang lebih besar lagi tadi di sini ya. Ya. Jadi posisi tadi itu adalah untuk, ya, menggunakan bagaimana ya menghemat dan juga
nggak bilang menghemat ya. Sebuah proses dari penyaluran listrik itu simple dalam artian, tapi dia membutuhkan kondisi tadi juga, efektivitas ya. Efektivitas ketika menggunakan magnet itu lebih baik, apalagi khususnya trafo untuk menaikkan dan menurunkan tegangan ya, posisinya itu. Ketika kita mendalamkan ya posisi dari rapat flux tadi menggunakan ya, dia ada B mu per H. B itu ada rapat flux. Ini wajib diingat. B itu ada rapat flux, ada kerapatan flux ya. Ada kerapatan flux nih. Flux yang pada garis-garis flux ini ya, kerapatan inilah yang diukur itu terhadap sebuah permeabilitas magnetik materialnya. Materialnya apa? Tergantung tembaga lah, misalnya aluminium lah dan lain-lain. Lalu intensitas dari medan magnetiknya. Ketika hanya itu terlalu besar atau malah mengecilkan ya terhadap mu-nya, nanti mu-nya bisa di R, mu terhadap mu 0, kondisi 0 dan kondisi sekarang dan kondisi pada saat suhu diukur. Pada saat diukur. Jadi ada kondisi sekarang atau kondisi biasanya itu dibilang mu 0 ini adalah kondisi awal, kondisi mula, dan ini adalah kondisi sekarang. Ya, itu akan mendapatkan permeabilitas yang lebih baik. Kenapa? Karena permeabilitas ini bersifat relatif. Cara untuk membandingkan sifat kemagnetan material dari berbagai jenis material-material yang ada untuk melakukan pembangkitan energi listrik itu sendiri menggunakan magnet, sifat magnet. Lalu hubungan terhadap sebuah hukum ampere dari sebuah medan magnet, ya. Ini sebuah transformator, ini N ini adalah jumlah lilitan daripada sebuah trafo, panjang dari rata-rata ya lilitan yang mengalir. Nah, ini adalah luas penampangnya. Ketika luas penampangnya terlalu kecil, akan menyebabkan tadi trafonya terbakar atau panas berlebih. Ya, di mana H adalah intensitas medan magnet yang dihasilkan oleh arus atau I net. Dan DL adalah elemen diferensial dari panjang jalur pengintegralan. Panjang jalurnya itu berubah-ubah karena kan tadi sifat magnet ketika nih ya gambarnya ideal ya, apa yang terjadi? Gambar ideal berarti ya penyaluran ideal, tapi pada saat kondisi real di lapangan ya, ketika kita mengalirkan arus listrik ya ke sebuah penghantar atau hampir semua peralatan itu ada trafonya ya, dengan kapasitas tertentu atau yang tadi disebut luas penampang yang tertentu, besarnya tertentu. Ketika dia memiliki abnormal sifat, dan itu pasti terjadi, ya, dia untuk mengakomodir itu, makanya dibilang diferensial dari panjang jalur pengintegralannya itu integralnya tidak pasti, bukan tidak pasti, tidak bersifat relatif, ya, tidak relatif, dia relatif, bersifat relatif. Jadi biasa dia diukur dengan ampere lilitan per meter. Berapa ampere lilitan yang ada di sebuah magnet itu untuk diukur. Makanya kalau kita dalam tadi, misalnya di kapasitas charger dan lain-lain, ketika arus yang masuk melebihi, ya, dia biasa bisa mendownkan tadi, men-step downkan. Ketika arusnya besar, dia juga bisa step kecil, dia juga bisa step upkan. Jadi dia salah satu perangkat yang cukup baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Siapa nih? Yuda, Pak. Boleh. Baru habis ini Rodo ya. Silakan Yuda. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Yuda Aidil Fikri, NIM 050. Saya ingin bertanya Pak. Waktu dulu RBL Fisika, saya sempat mencoba membuat itu dinamo sederhana. Namun dinamo itu nggak berputar Pak, padahal kami sudah menerapkan prinsip medan magnet yang Bapak ajarkan sekarang ini Pak. Kira-kira itu permasalahannya di mana letaknya Pak? Dan juga apa yang menyebabkan suatu dinamo itu pada mainan atau pada perangkat itu mengalami kerusakan Pak? Seperti itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Oke Yuda, makasih Yuda. Lalu berikutnya silakan Rodo. Oke Pak, terima kasih. Izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Rodo Tambunan, NIM-nya 001. Izin bertanya Pak. Jadi dulu seingat saya waktu praktikum fisika dasar itu ada salah satu contohnya medan magnet pada solenoida Pak. Nah yang masih saya bingung itu
waktu kita praktikum itu di kumparan di solenoida itu kan dia ada berbagai jenis lilitan Pak. Ada dari 30 lilitan, 60 lilitan, dan 90 lilitan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu berpengaruh nggak sih Pak pada lilitan solenoida itu terhadap arus yang diberikan pada pengukuran medan magnet tersebut Pak? Apakah lilitan semakin besar dan medan magnet juga ikut semakin besar atau sebaliknya Pak? Begitu Pak. Terima kasih. Baik, makasih Yuda dan Rodo. Jadi pertanyaan kurang lebih mirip ya. Pada saat kondisi sebuah medan magnet itu dialiri arus kondisinya ya. Nah, ketika balik lagi ya, ketika sebuah apa tuh namanya medan magnet ini dialirkan arus ya, ini arus ya. Lilitannya ini kan tadi ada jumlah 30, 60 dan seterusnya. Lalu ketika dia tadi diuji tidak terukur atau tidak bekerja dengan baik, bisa saja ada yang salah pada posisi si materialnya. Oke, materialnya. Kenapa? Karena material ini memiliki jenis masing-masing permeabilitas magnetik material umum. Nah, ketika dialiri dalam surface tertentu atau bidang tertentu, luas penampang yang dicakup adalah sekian, misalnya adalah 4 ampere, ya, 4 ampere per meter misalnya. Dia ternyata pada saat arus itu masuk, ya, itu melebihi 5. Sudah pasti ini tidak bekerja, ya. Tidak kecium biasanya, gosong atau apa. Dia biasa langsung gosong, langsung kebakar. Ya syukur-syukur. Kalau kecil-kecil itu jarang, karena komponennya, transformator ini ada transformator kecil. Ya, ada trafo kecil. Nah, posisinya seperti itu. Jadi, kadang tidak terukur karena kesalahan di material. Nah, pada saat jumlah lilitan tadi, ketika jumlah lilitannya semakin banyak, nah, arus yang dialirkan semakin kecil. Logikanya gini, lilitan masuk nih, ya, nih. Misalnya lilitannya ada berapa nih? 1, 2, 3, anggaplah ini ada 8. Yang di sini ada 5. Idealnya 5. Ketika arus masuk, dia kan muter kan? Nah, ketika dia dilakukan, ini kan sama seperti sifat hambatan. Hambatannya itu semakin banyak atau semakin sedikit ketika lilitannya semakin besar. Gimana, Dok? Semakin banyak ya Pak? Semakin banyak, berarti arus yang masuk tidak ideal. Jadi kondisinya, ketika kita melakukan sebuah bagaimana magnet ini bisa bekerja, atau diukur lah. Kan karena waktu itu ingin mengukur kan, kenapa tidak terbaca, atau ukurannya di bawah nilai normal, atau terbaca. Ya, karena dia arus yang masuk kurang, lalu bisa saja peralatan dari materialnya tidak baik. Tapi proses konsepsinya sama. Ya, sama seperti ini. Bagaimana, pokoknya fokusnya adalah seperti ini. Bagaimana ketika kita sebuah bidang, ya, dalam sebuah surface area, biasanya kami menyebutnya bidang, ya, sebuah bidang tertentu. Nah, bidang itu di sini, ya, bidang itu biasa di bagian trafo itu di material-materialnya, ya, lebarnya ya, lebarnya ini, ya, lebar bagian ini. Lalu di sini itu ada garis-garis flux, pasti itu ada garis-garis flux karena magnet itu memiliki sifat negatif dan positif. Jadi ada garis-garis flux di situ ketika terjadi magnetisasi pasti ada. Lalu ada kerapatan flux yang menjalar di situ. Ada titik-titik yang saling dia kayak berputar, berpola, berputar. Lalu kuat medannya itu berapa luasannya pada sebuah surface area tadi, luas bidangnya. Sehingga apakah itu sudah bekerja dengan maksimum? Apakah itu malah bekerja tidak optimum? Nah, itu yang diukur ketika menggunakan ampere meter. Oke, kira-kira seperti itu jawabannya. Sudah terpuaskan Yuda sama Rodo? Ngerti Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Baik, siap. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin tanyakan? Geraldo, silakan. Izin Pak. Iya Pak, izin Pak. Jadi gini Pak, saya ingin bertanya dari sisi real life saya. Saya itu kan punya casan Pak. Nah casannya itu casan HP, dia tuh outputnya tuh 5 volt 3 ampere. Nah namun saya ini juga punya TWS gitu Pak. Nah pada saat saya lihat TWS deskripsinya tuh beda. Ya, headset Pak.
yang bisa dicas itu, Pak. Ah, Nah, itu anjurannya tuh ibaratkan nggak boleh ngecas pakai casan HP saya, katanya tuh takut memperpendek umur baterai. Oke, masuk akal gitu, Pak. Cuman kalau semisal nggak, maksudnya faktor-faktornya tuh apa sih, Pak? Kok bisa sih kayak gitu? Maksud saya gitu loh, Pak. oh, nah, karena Makasih, Pak. kan tadi saya bilang komponen kalian itu ada komponen elektronika. Dan dalam komponen elektronika itu terdapat voltage regulator, ya kan, pengatur tegangan. Salah satunya adalah transformator itu sendiri. Selain resistor ya, resistor hambatan ya, transistor itu untuk meneruskan. Nah, dalam komponen-komponen itu kan umumnya ada pengatur tegangan. Nah, pengatur tegangan itu kan tadi, ketika terdapat sebuah arus yang tidak ideal atau pengatur tegangan yang buruk, arus itu akan bablas dengan sendirinya dan itu masuk ke perangkat yang dikonektifikasikan dengan tegangan DC. Ya, masuknya itu kan DC. Ya, makanya diubah ke voltase pada adaptor itu sendiri. Itu kan rata-rata adaptor, makanya dibilang 5 VDC. Benar nggak, Gerald? Oh iya, Pak. Kalau di sebuah ini kalian, rata-rata itunya VDC. Ya. Nah, kan udah kita pelajari itu kemarin, ya kan? Ketika sebuah DC itu kan seperti ini kurvanya. Ya. Atau biasa ginilah. Ya, dia lurus saja. Ya, tegak lurus. Sedangkan ketika dia melakukan diferensiasi sinusoidal, dia kan akan naik turun, ya, bentuk gelombang tegangannya. Nah, bentuk gelombang tegangan yang seperti ini, yang AC dan DC, itu gampang diukur adalah, gampang diatur itu adalah bentuk yang seperti ini, ya kan? Karena dia udah otomatis A, B, gitu ya kan. Sedangkan ini kan A, terus kapan dia mau diatur? Benar nggak? Kapan dia mau diturunkan? Nah, kapan dia mau diturunkan, ternyata mediannya, ya, median pada saat sebuah, kan ini panasnya berarti lilitnya kan terus, berarti nggak ada berhenti kondisinya. Nah, voltage regulator ya, bekerja saat itu, apa yang terjadi? Ya, mau tidak mau peralatan komponen kita tadi bisa rusak dengan sendirinya. Nah, menyebabkan tadi, maka dibiasakan, biasa kalau kita beli handphone atau beli apa kan pakai charger, usahakan charger itu kan. Atau kalau memang sama berapa watt, kan berapa tuh sekarang? 25 watt, 20 watt, 65 watt, 40 watt ya. Handphone sekarang tuh kan. Nah, kalau kita gampangnya ketika kita pakai HP yang biasa udah 45 watt, support fast charging 45 watt, kita menggunakan charger yang 20 watt. Apa yang terjadi? Lebih lama mengecasnya. Dan pastinya lama-lama tadi jebol gitu ya, karena baterainya dicas lebih lama dari durasinya. Nah, pengatur tegangannya karena sebatas sampai 20 watt. Ketika dia lebih besar, ya kan? Ketika dia lebih besar berarti ada kebocoran di situ. Bukan nggak dibilang nggak bisa, tapi ya tadi kan voltage regulator bekerja tuh terhadap tegangan gelombang DC. Gelombang DC-nya tadi diatur sedemikian rupa, langsung sebesar itu, yang menyebabkan peralatan langsung yang itu umurnya memperpendek. Nah, umur perpendek itu karena ATWS itu baterai. Ya, komponen pertama yang dia memiliki sumber energi lagi apa? Baterai kan, karena dia mengisi untuk si baterainya. Ketika baterai itu dialiri sebuah arus yang sangat besar, ya baterai bukan menyimpan, malah ditusuk lah, kayak ibarat ditusuk-tusuk, ujung-ujungnya tusukannya udah lama-lama nggak tahan. Jadi ya udah bubar, rusak. Makanya usahakan menggunakan kabel data ataupun kabel data itu kawat pengantarnya ya, ataupun adaptornya tadi untuk pengaturan tegangan atau penyesuaian dari tegangan yang masuk atau arus yang bisa diterima, itu menggunakan yang orisinil. Pak, yang KW-KW banyak nggak? Banyak. Yang KW-KW itu juga belum tentu bisa divalidasi si komponennya. Karena kan tadi saya bilang komponen ini berbagai macam jenisnya. Median surface-nya ketika lebih besar, ya malah lebih mempercepat kerusakan. Itu kira-kira, Gerald. Makasih ya, Pak. Siap. Oke, kita lanjutkan dulu. Lalu dari tadi ya, ini medan magnet, pengertiannya kuat magnet tadi, kuat medan ini pada dasarnya dia sebanding dengan arus, ya, sebanding besar dengan arus dan jumlah lilitan. Tapi berbanding terbalik dengan panjang lintasannya, karena panjang jalurnya itu rata-rata
bisa memiliki perbedaan. Nah, dalam persamaan itu HLC sama dengan NI, H sama dengan NI dikali LC. LC adalah panjang jalur rata-rata dari sebuah perbandingan kuat medan magnetnya. Jadi kuat medan magnet itu yang tadi dibilangnya. Nah, di sinilah kuat medannya seberapa besar. Nah, kan ini kuat ini kan surface-nya ini kan bukan di sini aja ya. Kalau lebih diperjelas ya, di sini juga ada surface itu juga ada di sini. Nah, kenapa fokus di sini? Karena ini adalah untuk menyatakan ini sebesar luas penampang. Tapi ketika terjadi di sini juga abnormal, ya bisa saja di sini. Berarti kondisinya ketika kita lakukan pengukuran ini lebih warm, lebih panas, lebih hangat ya daripada posisi yang dialiri. Ketika misalnya dilakukan di sini kondisi jumlah kuat medan yang lebih besar dalam sebuah rangkaian tertentu atau trafo tertentu yang dilakukan pengujian paksa. Ya, pengujian biasa ini dilakukan pengujian paksa untuk apa? Untuk mengetahui besaran luas penampangnya sudah kuat atau optimal untuk mengukur. Ya, ini ada uji. Dalam sebuah rangkaian magnetik, ya kita mengenal rangkaian magnetik seperti ini dan ini rangkaian elektrik. Bisa dilihat apa perbedaannya. Hampir sama, tidak ada. Makanya disebut gaya gerak magnet atau MMF, ya, medan magnetic field. Medan magnetic force, ya. F ini adalah gaya penggerak mula atau gaya yang mendorong flux magnetik di sekitar inti ferromagnetik sebesar Ni. Ya, kalau dikatakan V sama dengan IR sama dengan VIR, ya. Jadi rangkaian ini sama posisinya. Elemen reluktansi atau R tadi merupakan pengukuran bagaimana tahanan material tadi, material itu apapun jenisnya, terhadap aliran flux magnetik, ya, sepanjang luas penampang dan lebar dari si permeabilitas material terhadap arus yang masuk, ya, ampernya berapa, diukur dengan kWh, kWh meter, ampere meter. Nah, hubungan ketika dijalankan tadi, hukum Faraday itu menyatakan jika flux melewati satu lilitan kumparan penghantar, tegangan itu pasti akan terinduksi pada sebuah lilitan kawat yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux terhadap waktu. Ya, nah gambar A ini adalah posisi ketika ya lilitan yang dialiri pada sebuah batang elektrod, ya, pada batang magnet. Nah, arah I ini diperlukan ya ketika untuk mengetahui bagaimana arahnya bekerja. Ini ya flux bertambah, arah fluxnya berlawanan. Jadi saling melakukan perlawanan. Makanya E in min dV per dt dan min n dV per dt. Tanda negatif pada persamaan di atas ya sesuai dengan hukum Lenz yang menyatakan arah tegangan yang dibangkitkan pada kumparan sedemikian. Karena jika kumparan dihubung singkat atau dikorsletkan akan menghasilkan arus yang menimbulkan flux yang berlawanan perubahan arus flux asalnya. Makanya dia sesuai dengan hukum Lenz berbasis dari hukum Faraday itu sendiri. Sehingga kita bisa menyatakan sebuah elektromekanik atau elektromekanik itu sangat erat kaitannya dari energi listrik. Itu mengubah medan magnet juga bisa menjadikan energi listrik. Lalu energi mekanis itu bisa menggerakkan medan magnet, ya, mekanik itu bisa menggerakkan medan magnet, dan medan magnet juga bisa menggerakkan sebuah energi mekanis. Nah, energi mekanis itu bergerak berdasarkan motor, sedangkan energi listrik itu dihasilkan dari generator. Jadi generator alat yang mengubah bentuk energi mekanik menjadi bentuk energi listrik, motor alat yang mengubah bentuk energi listrik menjadi bentuk energi mekanik. Medan magnet tempat penyimpan energinya, sekaligus sebagai medium atau alat untuk mengkoppel atau proses dari perubahan energi itu sendiri. Lalu kita juga mengenal bagaimana gaya induksi dalam sepotong kawat dalam medan magnet atau dalam pengertian gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz. Makanya tadi kan saya udah bilang Lorentz, Lenz, Faraday ya, itu berhubungan. Ketika kawat berarus diletakkan dalam suatu medan magnet pasti ada tempel, ya. Di mana F itu adalah I kali L BI atau BIL biasa kita kenal. I itu adalah magnitudo arus kawat, L adalah panjang kawat dengan arah, ya, satunya mengikuti aliran arus, B kerapatan vektor atau rapat flux magnetik, kerapatan tadi, ya, di mana theta adalah sudut bagaimana antara konduktor dengan arah medan magnet.
arah gaya ini kita tentukan dengan aliran tangan kanan. Makanya disebut kaidah tangan kanan. Sedangkan arah gaya beraturan bergantung pada arah aliran arus dan arah medan magnetik sekitar. Fenomena ini merupakan dasar dari bagaimana motor elektrik itu bekerja. Sampai sini ada ditanyakan? Tes. Ada yang tanyakan? Cukup? Lanjut, Pak. Lanjut. Kalau lanjut kita kasih tugas saja. Nah, ya ini contoh ya. Ketika sebuah gambar sepotong kawat ini ya diberikan arus yang diletakkan dalam sebuah medan magnet. Rapat flux magnetik ketemu ada 0,5 T. Jika panjang kawat 1 meter dan membawa arus sebesar 0,5 ampere yang arahnya dari atas menunjukkan ke bawah. Ya, arahnya dari atas menunjukkan ke bawah ya, arahnya ke bawah. Hitunglah magnitud atau kuat medannya dari arah gaya yang terinduksi pada kawat. Nah, jawabannya adalah gaya arah yang diberikan, ya kita gaya itu Newton, force, arah diberikan oleh aturan kaidah tangan kanan menuju arah kanan. Ya, kaidahnya adalah dari arah kanan menuju arah kanan. Magnitud dari gaya ini ada ILB sin theta 0,5 ampere, ya, dikali 1 meter panjangnya dan 0,5 T dikali sin 90 derajat. Ya, kenapa sinus 90 derajat? Karena dia gayanya adalah gaya menuju arah kanan. Ketika dia negatif nanti adalah minus 90. Ya, minus sin 90. Berarti gaya terinduksi pada sebuah kawat adalah 0,125 N ke arah kanan. Sebesar 0,125 Newton ke arah kanan. Kecil, ya. Kalau panjangnya hanya sebesar ini dengan arusnya hanya sebesar setengah ampere. Lalu tegangan itu bagaimana cara terinduksi terhadap penghantar yang bergerak pada sebuah medan magnet? Pada sebatang konduktor tadi, ya, elektrod ini atau konduktor bergerak dalam sebuah medan magnet, ya. Ini tegangannya, ya, dia bergerak berlawatan. Lalu dia terhadap kecepatan kawat masing-masing. Karena kawatnya itu kan menghantarkan sebuah arus untuk menimbulkan kejutan tegangan tadi, beda potensial antara negatif dan positif, ya. B itu tetap vektor rapat arus dari fluid magnetik dan L itu adalah panjangnya, panjang penghantar dalam sebuah medan magnet. Ya. Tegangan induksi itu bagaimana konduktor memotong medan magnet pada sudut 30 derajat terhadap P kali B, ya, di mana theta adalah sudut antara konduktor dan arah vektor V kali B. Ya, ini dipercontohkan ketika tegangan induksi yang terjadi, ya, bergerak pada sudut 30 derajat. Ya, sudut 30 derajat. Sehingga E in ya adalah PBI ya BL cos theta terhadap posisi sebuah konduktor yang terinduksi terhadap tegangan sebuah medan magnet itu sendiri, ya. Dasar operasi ini ada semua jenis generator yang bergerak, ya, mengikuti kondisi. Nah, pola derajat ini, ya, memotong derajat ini bisa disetting tadi menggunakan voltage regulator tadi. Ketika itu disetting juga, bisa disetting biasa basisnya kecepatan, ya. Makanya generator itu kan biasa diukur dari revolution per menit atau RPM. Nah, RPM-nya berapa dinaikkan, nah itu semakin menimbulkan gaya beban yang semakin besar dan tegangannya juga bisa diatur, di-adjust, disesuaikan dari kondisinya. Nah, nanti ada tuh cos V-nya berapa. Nah, biasa dia dikenal dengan cos V-nya sudut. Nah, sudutnya untuk apa? Untuk mengetahui bentuk sudut di 180 ini. Ini kan kita sepakat ya, 180, ini 0, minus 180, 180 ya. Anggap aja ini gambarnya bagus ya. Nanti untuk mengetahui sudut, ketika kita atur di sudut 30, itu tegangannya terhadap kondisi tertentu, itu bagaimana dia menerima sebuah arus, ya, atau tegangan pada satuan waktu yang di-adjust atau di-setting, ditentukan. Ya. Kita contohkan, sebuah konduktor bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke arah kanan. Ya. Seperti diperlihatkan pada gambar di samping. Dia ke kanan dan panjang pengantar 1 meter, rapat fluksnya 0,5 T dengan arah seperti gambar, ya, arah ke kanan. Hitung magnitud dan polaritas tegangan terindikasi. Ketika menghitung magnitudnya, kita harus tahu arah
P dikali B. Ini sudutnya harus diketahui ya, harus dibuat. Kalau tidak diketahui nanti silahkan tanya gitu ya. Misalnya pada saat soal nggak ada 30 derajat, itu harus dikasih. Nah ini yang dasar ya, dasar-dasar medan magnet saya kasih tahu. Terhadap P dikali B. Tegangan induksi positif dari bagian atas, karena udah pasti ke kanan. Dia mengikuti ke kanan berarti positif. Maka itu tegangan induksinya adalah PBL cos T, cos theta, 10 meter per second. Ya, kecepatannya tadi adalah 0,5 T dikali 1 meter dikali cos 30 derajat. Sehingga ketemulah magnitud pada polaritas tegangan yang terinduksi pada saat posisi 30 derajat tadi adalah 4,33. Ya. Ketika nanti mengukur arus, itu juga bisa dijelaskan. Ya, disesuaikan dari persamaan yang menggunakan PBL cos ini. Ini nanti misal arus bisa I. Ya, tergantung posisinya. Oke, nah kalah berarti kuliah. Baik, cukup. Mungkin ada yang ingin tanyakan? Mengikuti hari itu harus dua pilih. Tes. Imam, ada Imam? Hadir, Pak. Oke, nanti materi ini saya kasih. Nanti kalaupun soal keluar, dia soal simpel-simpel seperti ini ya. Nanti sudut-sudutnya akan berubah sesuai dari perumpamaan, ya, yang bisa saya sampaikan. Oke, itu aja mungkin kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf hari ini online. Nanti Imam hari ini ada kelas lagi kan? Ada, Pak. Nanti tolong diabsenkan ya sama teman-teman. Baik, Pak. Absennya sekarang ya. Nanti hari Senin depan saya bakal minta. Baik, itu aja mungkin hari ini perkuliahannya.